Halo, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Ah, ya, selamat malam semuanya. Salam sehat buat kita semua. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ah, Hari ini kita akan Instagram Live ya bersama dengan Jorven Lo dari Venzo Trade. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol. Judulnya sih tentang trading saham sejak dini. Nah, tapi mungkin nanti kita bakal ngebahas dari A sampai Z gitu karena kan Bro Jorven ini punya grup juga Instagram yang namanya grup Telegram yang namanya Venzo Trade. Nah, kita bakal belajar nih dari seorang anak muda ya. Kalau kemarin-kemarin kita ngobrolnya sama senior-senior di pasar modal, tapi kita hari ini kita bakal ngobrol sama anak muda yang semangat untuk sharing tentang dunia pasar modal. Nah, jadi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Nama saya Hizky Emmanuel, saya perwakilan dari RDK Elite Sekuritas yang akan live bersama Jorven hari ini. Nah, siapa Jorven? Jorven ini adalah seorang full-time trader ya yang rutin memberikan edukasi melalui YouTube, Instagram, dan Telegram. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan Jorven udah ada di sini. Jadi kita langsung aja invite Jorven dari Venzo Trade. Halo, halo, halo semuanya. Nah, halo bro. Tes Selamat satu 2 malam. 3. Tes. Iya, mantap. Ya, Suaranya saya kedengaran. coba. Oke, siap. Halo, kok Oke. selamat malam. Wih, selamat malam. Backgroundnya keren bro. Thank Wih, you. gimana gimana apa kabarnya? Apa kabarnya, Eh, Bro? baik, kabarnya baik. Oke oke. Thank you loh Bro Jorven udah sediain waktunya malam ini mau ngobrol-ngobrol sama kita RDK Elite Sekuritas ya. Ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin boleh kenalin diri dulu. Mungkin ada beberapa dari kita yang followernya Venzo Trade atau Jorven Lo gitu ya. Tapi mungkin beberapa dari kita juga masih belum kenal gitu. Jadi boleh Bro kenalkan diri dan udah mulai sejak kapan dan mungkin sekalian kenalkan Venzo Trade juga buat kita semua. Silakan. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Jorvelo. Saya merupakan founder dari Venzo Trade. Ya, jadi Venzo Trade itu merupakan platform saham ya. Kita juga memberikan edukasi. Selain di YouTube juga kita ada edukasi di Telegram. Kita kasih analisa juga. Serta kita juga ngasih live IG tiap hari. Tiap pagi itu kita juga kasih morning briefing. Jadi memang Venzo Trade dibuat juga berdiri itu pada tanggal 4 Januari 2021. Jadi udah setahun Wow, lebih kita memberikan setahun edukasi. lebih. Ya. Wow. Jadi Instagram Live setiap pagi ya? Iya, setiap pagi betul. Wow. Nah, oke. Halo, Bro. Halo, Mohon maaf gimana? nih ada sedikit Iya, gangguan nih. nggak apa-apa. Tadi sampai Oke. mana? Kok Hiskia tadi? Ini Perkenalan satu. tadi kita baru perkenalan diri ya. Jadi tadi Bro Jorven itu perkenalkan Penzo Trade ini sebuah bisa live Instagram setiap hari morning briefing gitu ya. Iya, ada morning briefing setiap paginya pukul Wow. 8:30. Wow, keren 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 keren. Nah, teman-teman yang mau ikutan morning briefing boleh langsung follow di mana, Bro? Kalian sebelum kita mulai Oke, nih. bisa langsung follow ke Instagram saya Jorvendo. Bisa langsung follow di sana karena saya morning Jorven briefingnya Lo. di sana. Oh, siap, siap. Oke. Bro, kan ini tadi ada Iya. sebelum kita end live, ada yang kepo nih sama usianya Bro Jorven. Kalau boleh tahu Bro Jorven umurnya berapa nih, Bro? Saya tahun ini 24. OTW 24. Wow, 24 tahun. Iya. Iya. Nah, ini kan kita sama-sama anak muda nih ya kan, kita sama-sama masih muda. Saya juga masih di bawah umur 30 tahun, jadi kita masih ya sepantaran gitu ya. Boleh tahu nggak, Bro? Waktu itu mulai pertama kali di dunia pasar modal itu dengan modal berapa? Oke. Boleh Oh, itu di-share kalau sedikit, mungkin di-spill share dikit. dikit dari sebelumnya ya. Jadi tuh
pertama kali banget itu tuh sebenarnya nyoba-nyoba dulu, nyoba-nyoba dari 1 juta. Cuman kalau kita ngomong soal 2021 kan itu udah Venture yang dibangun gitu. Jadi pertama kali Hmm. saya kenal pasar saham itu 2018, baru kenal aja pertama kali. Dan mulai serius buat full time trade-nya itu di 2020 sebenarnya. Itu full time trade kok. Jadi saya full time trade itu mulai di tahun 2020. Start modal awal saya itu 25. Benar-benar dari 25. Itu start awal buat trading. Oke, baik. Bro Jorven bisa dengar? Mohon maaf banget nih, aduh Nah, saya sekarang jadi sekarang nggak enak. sekarang sekarang udah masuk lagi nih. Sekarang udah masuk lagi. Baru banget Iya, masuk. aduh. Ah, ah, ah. Sampai dibilang kok live sendiri aja, aduh mohon maaf ya teman-teman. Jangan Semoga jangan bisa jangan gitu dong bisa sabar, teman-teman. bisa sabar. Ini kan biar kita sharing Eh, juga. iya, tadi sampai terakhir tuh Bro Japan ngomong tentang stylenya. Trading stylenya Iya, itu dari swing ke fast trading gitu ya. Nah, iya. Jadi saya awalnya dari eh, swing. oke. Boleh tahu nggak kalau misalnya Bro Jarvan itu pernah invest nggak ya dalam arti long term trading gitu, mungkin bukan trading ya, sebetulnya long term investing yang Hmm. ditabung terus ditambah-tambah terus. Nah, ini menarik nih. Kalau dibilang invest, ada aja sih gitu ya. Mungkin pernahnya kayak di bank big cap saja. Yang sempat dia terkoreksi, kemudian saya melihat flow-nya cukup bagus ya. Di mana asing itu mulai akumulasi. Jadi ya ada gitu. Tapi nggak sampai 2 tahun, 3 tahun tuh nggak. Belum lama ini malah. Di kuartal ketiga Hmm, tuh. Kuartal ketiga kan BBNI mulai naik kan itu kan. Mulai diakumulasi hmm, kan. Saya adanya di situ. Masuknya di situ. Jadi jatuhnya masih mid term sih. Untuk long term mungkin I think belum ada sampai yang kayak hot 2 tahun, 3 tahun enggak. Saya bukan I tipikal yang see. kayak gitu. Oke. Jadi selama ini yang paling lama itu boleh tahu nggak berapa lama bro simpennya? Paling lama ya BBNI harus ya, paling lama BBNI. BBNI banyak. BBNI berapa lama? Setengah tahun lebih. Itu pun setahun belum ada. Setengah Wow. tahun lebih. Ya biasanya memang saya Oke. kayak kayak misalnya contoh swing. Kita kan swing kan relatif kan. Biasanya contohnya ini kita ambil contoh saham ya. Ya, Misalnya kayak kasus Doit kemarin. Doit itu saya ya. selalu belinya di posisi higher low, kemudian saya sell di higher high. Yang dimana ketika Oke. memang berpeluang untuk koreksi, saya taking profit dulu, terus saya ambil di bawah. Jadi lebih ke situ Oke. saya. Oke, Buy-nya oke. ketika buy on weakness, dan jualnya ketika dia higher high. Potensi koreksi saya cabut. Saya kayak gitu Hmm. mainnya biasa. Jadi lebih lebih ke situ. Jadi kalau misalnya memang 4 hari dia ada potensi koreksi setelah dia rally kencang, biasanya saya taking profit. Bisa. Bisa bisa. Aduh, ini jadi Tadi sih rasanya sempat kayak putus. zaman dulu nih, zaman dulu di apa namanya TV-TV gitu kan kayak lagi live tuh kayak gitu tuh. Aduh. Em, ya jadi dari selama ini selalu swing dan memang trading style lebih ke swing ya bro ya. Boleh Iya, tahu nggak tadi udah sedikit di-spill kan untuk apa namanya analisa sahamnya itu untuk buy di higher low terus habis itu sell di higher high. Nah, boleh nggak kita ngedengar gimana cara bro untuk analisa dan screening saham gitu? Karena kan bro tiap pagi itu ada apa namanya ada morning briefing gitu ya. Jadi Hmm, gimana caranya bro bisa analisa dan bisa screening gitu ya, screening untuk saham mana yang lebih berpotensi gitu. oke. Kalau saya pribadi, menurut saya makroekonomi itu penting banget terlepas dari teknikal. Itu yang pertama, Hmm, screening ala saya. Ketika kita melihat suatu saham, contoh mau dia ada di support atau di resistance mau breakout, ketika memang di situ menurut saya flow-nya masih kurang bagus, contohnya mungkin sektor properti yang kita lihat dia udah mulai turun lagi, I think itu sebaiknya di skip dulu. Kalau dari saya pribadi gitu. Contohnya kayak saat ini sektor komoditi itu kita lihat flow-nya tuh lagi bagus banget. Salah satunya ada nikel, ada coal. Maybe untuk terkecuali untuk udah nggak menarik gitu. Itu di situ. halo bro, ini baru gue ganti ke apa namanya koneksi yang lain. Semoga ini lebih oke nih. Jauh lebih oke Bisa sih ya? sekarang. Jauh lebih oke ya. Jauh lebih oke Tadi dibanding tadi jauh. di wow oke. Tadi saya pakai sinyalnya pakai Telkomsel. Nah sekarang pakai Tri. Kayaknya sekarang lebih baik nih. Oh, kebalik ya. Tadi sampai mohon maaf nih bro, mohon maaf banget dan Iya, teman-teman nih apa. yang udah ikutan ya dari tadi
Semoga yang kali ini terakhir dan lebih bagus supaya kita belajarnya lebih enak nih, lebih nyaman. Tadi kita udah ngobrolin tadi Bro Jorven, Fanzo Trade setiap Yes. pagi ada morning briefing dan trading style-nya kita udah denger swing trader gitu ya. Nah sekarang tadi kita juga udah denger kalau misalnya apa namanya ada satu tapi cuman Big Bang doang gitu ya, BBNI tadi ya Bro ya. Iya, yes. Oke. Nah, um, nah sekarang gue mau nanya nih tentang screening saham gitu ya. Sekali lagi analisa saham gitu, karena kan setiap pagi lo ada apa namanya kita bisa dengar dari Fanzo Trade atau Jorven lo itu morning briefing. Nah, gimana caranya lo bisa nentuin kalau saham ini untuk fast trade misalnya day trade, atau gimana caranya kita bisa nentuin ini buat scalping nih, oh yang ini buat swing nih, oh yang ini buat long time investing nih. Oke, Gimana sih oke. cara biasanya Kalau bro itu? Oke, tergantung ya. Kalau misalnya memang dapat peluangnya sore, kadang tuh biasa saya masuknya sore. Contoh misalnya, Hmm, kita lihat saham, contohnya kalau mau entry sore jual pagi ya, ya, kita lihat ya, saham yang lagi naik. Dalam arti contoh dia ya. udah naik 10%. Tapi kita juga lihat juga dari flow-nya, terus dari bid offer juga ngaruh, kita bisa cek. Kemudian biasanya pagi bisa dijual. Yang pertama bisa gitu, beli sore jual pagi. Atau cara yang kedua, saya melihat contoh ya, ambil satu kasus contoh saham ya, saya sebut saham, cuman disclaimer nih, bukan nyuruh beli Iya, teman-teman. disclaimer, Contoh disclaimer. disclaimer dulu. Contohnya kayak Bosco. Iya, Bosco kemarin tuh dia ARB ya, bro ya. Bosco tuh kita lihat iya, ARB. Tapi menurut saya ARB-nya tuh janggal. Yang dimana dari bid offer sendiri, offernya tuh sisa berapa ratus perak doang pas closing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di balik dia ARB, setelah dia ARA, di situ saya melihat ada flow dari foreign. Yang dimana sebelumnya Hamin satu sebelum itu masuk, di situ tuh ada BK dan AK foreign yang udah HK duluan, yang udah bohong. Yang ngangkat itu harga Gosko. Kemudian kan Worksam kan muncul tuh bro, pas penutupan kan, sore jam 5 muncul. Ya udah, iya. ketika memang lihat di situ ada BK, besok udah HK. Hari ini lebih tepatnya, udah langsung HK. Jadi lihat dari situ salah satunya. Kita lihat, oh contoh itu sebagai contoh kayak Gosko, kita udah lihat sebelum Hamin satu broker summary-nya si AKBK nambah, kemudian pas dia ARB kemarin, foreign juga masuk lagi gitu. Siapa lagi gitu kan? Itu salah satu patokannya bisa dipakai. Jadi bisa kita pakai broker summary. Kemudian kita juga cek dari teknikalnya. Kira-kira udah sampai mana gitu. Itu bisa kita cek dari situ, dari titik entry-nya. Oke, jadi Kurang lebih lebih seperti ke itu gambarnya. apa namanya broker summary yang apa namanya dicek gimana siapa siapa yang udah akumulasi dan akhirnya pas udah ketahuan akumulasi besokannya langsung atau tadi kan bro bilang broker summary itu baru jam 5 sore gitu. Pas HK-nya itu pas gimana tuh bro? Maksudnya. Halo? Bro Jorven? Putus-putus lagi. Putus-putus lagi ya. Halo bro, teman-teman boleh bantu komen apakah ini sinyalnya suara saya masih bisa didengar atau enggak. Yang putus-putus Kojorven. Oke, kayaknya Kojorven ini barusan hilang. Jadi kita invite lagi sekali lagi ya Jorven lo. Host aman. Siap, terima Halo, kasih buat. tes. Nah, gantian nih kayaknya nih. Iya, sebentar ya. Kayaknya perlu ada pawang hujan nih di sini nih. Udah aman nih, udah pakai wifi. Tadi pakai data soalnya saya, pakai Telkomsel Oke, juga. Kayaknya nice. bermasalah Telkomsel. Iya Udahlah. nih, waduh. Gitu. Jadi tadi boleh tahu tadi gimana? Jadi pas lagi broker summary-nya dicek, terus di HK. Tadi sorry, boleh tahu HK-nya itu berarti besok untuk besok paginya dong, Kak? Besok pagi, langsung besok pagi. Oh Jadi gitu. biasanya saya pakai money management contoh.
karena saya memang itu kan berevolusi ya. Jadi saya memang pertama kali swing, mungkin penjelasan sedikit dulu. Cuman setelah saya swing, saya tuh sekarang mix lebih tepatnya bro. Jadi nggak cuma swing aja. Contoh kalau melihat momentum, contoh kayak Gosco. Kalau ibaratnya gua bisa scalping, kenapa enggak gitu. Kalau ibaratnya Betul. bisa lewat, kenapa enggak kayak gitu. Jadi ngambil momentum di situ. Betul. Scalping ada tapi nggak selalu. Jadi tradingnya lebih enjoy lah. Kadang kan ada orang yang over trade kan. Pokoknya gua hari ini harus Benar. beli apa, harus beli apa. Kalau saya nggak kayak gitu. Itu karena kebetulan aja secara flow-nya tuh bagus banget. Jadi pas I see. besoknya saya udah lihat contoh backup kemarin di Gosco itu average-nya di 191. Saya lihat di 19 itu dia punya berapa belas M gitu. Oh, berarti dia punya di 191. I think kalau saya langsung HK di 194, 195, saya nggak ngerasa rugi karena cuma beda berapa doang selisihnya sama dia. I see. Kurang lebih seperti I itu see. patokannya juga saya lihat gitu karena I see, memang oke. kalau memang itu BK-BKan nggak mungkin dia masuknya masif karena pas Gosco sebelumnya Ara itu dia masuknya masif banget bersama Aka paling di bawahnya MG cuma 4 M doang itu pun dia besoknya udah jualan pas ARB kemarin jadi saya ngikutin flow dari si BK gitu dia di Oke, oke. 191 di 194 195 langsung saya HK. Oke, jadi trading style lebih ke bandarmologi juga artinya Ya, saya ngelihat mix sih. Saya sekarang mix. Tapi kalau memang saya gini, Bro. Jadi bandarmologi itu buat saya pribadi itu sebagai indikator pembantu. Di mana ketika kita memang sudah melihat titik teknikalnya bagus. Misalnya titik teknikalnya bagus. Oke, tapi kita lihat juga di situ ada money flow-nya nggak gitu. Kira-kira siapa nih yang masuk nih? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai kita lihat udah kita ngambil di support, tahu-taunya memang dia udah masuk ke fase distribusi. Sometimes ketika saham downtrend pun dia pasti akan membuat yang namanya higher high kemudian higher low. Jadi bukan berarti saham yang udah turun dia mantul pasti dia bakal langsung naik rebound, enggak begitu konsepnya. Bisa jadi dia turun lagi. Karena fase distribusi pun itu secara bertahap juga teman-teman. Ada yang secara bertahap tergantung bandarnya, ada yang langsung dibanting kencang mungkin, maybe ada yang langsung dibanting kencang gitu. Ada juga yang distribusinya secara bertahap. Kurang lebih seperti itu. Jadi melihat bandarmologi buat saya itu penting. Iya. Tapi tetap Jadi nomor satu teknikal kita lihat trennya juga. Mau masuknya tuh jangan kita masuk di saham downtrend terus kemudian kita paksain gitu. Contohnya kayak saya sebut nggak apa-apa ya bro ya. ya Kayak saham silakan, bola silakan. misalnya. Disclaimer Saham on, bola. disclaimer on. Jadi ini Iya teman-teman, disclaimer on dulu. kalau kita sebut nama saham atau tadi kita ngomongin Telkomsel lagi jelek, kode saham Telkom bukan berarti saham Telkom bakal turun. Jadi ini disclaimer on. Ya, semua saham yang kita bahas hari ini udah terjadi. Ya, belum tentu nanti di masa depan akan tetap naik-naik terus gitu ya. Jadi selalu ada resiko di trading di pasar modal. Do your own research, jangan asal haka-haka aja. Silakan, Bro. Oke. Contohnya kayak ini satu contoh supaya teman-teman nggak terpatok sama bandarmologi doang. Karena sometimes ada orang yang cuma terpatok sama bandarmologi doang. Contohnya adalah saham DMMX. Itu kalau teman-teman lihat broker summary-nya dari bulan Desember sampai bulan April itu diakumulasi oleh PG ya. PG sama PD. PG itu dia akum sampai 100 miliar lebih. Itu dia malah turun terus downtrend. Jadi selama diakumulasi tapi nggak ditahan, power selling jauh lebih kuat itu nggak bisa dipaksain. Contohnya satu. Yang kedua saham bola. Kalau teman-teman cek broker summary-nya saham bola dari bulan Oktober hingga hari ini itu tuh RF harusnya udah masuk banyak banget. Teman-teman tinggal cek aja sendiri. Saya lupa masuk berapa. Yang jelas banyak banget. Average-nya tuh cukup tinggi. Kalau nggak salah 590 ya. I think saya cukup lupa ya. Tapi kurang lebih segitulah bro. Gitu. Itu contohnya juga. Tapi dia turun kan. Itu yang saya maksud. Kita harus lihat juga trennya ketika kita mau entry. Selama memang trennya lagi downtrend ya kita nggak usah paksain gitu. Terlepas bandarnya akumulasi. Karena porsi kita sendiri itu beda sama duit bandar. Bisa jadi duit bandar di situ cuma masuk 5%, kita tahu-taunya average down bandarnya masuk sampai akhirnya kita kehabisan amunisi. Sayang sekali. Itu kita udah rugi waktu, terus duit juga nyangkut gitu kan ya bro ya. Mungkin lebih ke situ sih. Lihat trennya juga. Jadi ketika trennya bagus baru saya masuk ke bandarmologi. Jadi first technical itu. Benar. Jadi wah ini poin yang bagus banget dari Bro Jorven nih karena bukan cuma pakai bandarmologi doang tapi ngelihat juga trennya gitu ya. Apakah lagi uptrend atau lagi downtrend? Kalau misalnya lagi downtrend walaupun ada akumulasi dari broker yang besar bandar gitu ya, tetap aja nggak bisa nahan gitu ya bro ya maksudnya ya. Ya, itu nggak menjamin lah selama dia nggak bikin base baru atau tanda kutip dia nggak nahan power sellingnya. Kalau misalnya orang pada jualan dia masuk tapi dia nggak nahan ya percuma. Bakal turun aja kalau trennya memang udah jelek. Kurang lebih seperti itu. I see. Oke. Jadi kita berarti
cara bro analisa juga berarti nanti bro sharing tipsnya gimana caranya nemuin saham yang lebih baik ya. Tapi sebelum ke situ tadi bro sedikit mention tentang money management ya kan. HK Yes. tapi money management. Nah, boleh tahu nggak cara Bro Jorven untuk manage portofolio bro gitu ya? Money managementnya kayak gimana? Misalnya kita punya 10 juta. 10 jutanya ini dibagi ke berapa saham nih gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa manage portofolio kita? Apakah ada 5 saham misalnya? Apakah itu dipilihnya berdasarkan sektor, market cap atau gimana? Gimana cara Bro Jorven untuk manage portofolio dan money managementnya? Oke, ini kalau dari saya ya, kita ambil contoh satu kasus saja kali biar lebih mudah. Misalnya contoh kayak saham komoditi ya. Komoditas tuh flow-nya lagi bagus banget. Di pandangan saya contohnya kayak TINS. Kayak plan saya sendiri contoh misalnya TINS harga closing mungkin saya coba cek ya. Ya ada satu studi kasus biar dapat gambaran. Misalnya candle hari ini TINS kan jelek nih, cukup jelek 1920. Mungkin saya bakal masuk bertahap karena kita lihat secara akumulasi juga udah bagus nih. Foreign flow tuh masuk terus ya. Dari 2 minggu terakhir itu udah bagus lah dia. Dari foreign flow, asing tuh masuk terus. Nah, biasanya saya bagi porsinya tuh 10%, dibagi 2. Misalnya 5%, 5%. Contoh, entry-nya di 1920, 5%. Kemudian antisipasi nih dekat support 1850 atau maybe 1860, 5%. Gitu. Biasanya kayak gitu. Batasin porsinya maybe bisa 10 atau 20%. Tergantung posisinya tuh lagi di mana lagi gitu. Contoh mungkin kayak Doit kan lagi rally kenceng nih Bo ya, udah rally kenceng banget ya Doit ya saat ini. Misalnya sekarang lagi 610. Nah kalau biasanya kalau untuk saham yang high risk gini, mungkin saya bakal bikin range yang lebih panjang. Dalam arti, contoh misalnya masuk di 610. Kemudian Fibonacci-nya kan kurang lebih kan di 0,5 kan di area dekat-dekat 550 lah, sekitar situ. Nah, next masuknya tuh di situ. Range yang kita dapat tuh bisa, dan kita pengen masuk pun kalau dia langsung lanjut juga ya udah kita udah punya barang jadi lebih woles. Biasanya kayak gitu saya masuk. Biasa saya bagi entry-nya tuh bertahap. Itu contohnya seperti itu. Oke, entry bertahap ya. Nah tadi ada pertanyaan titipan dari salah satu pendengar dari Ana Auliap gitu kan. Tadi saya ngomong tentang 10 juta. Nah tapi ada teman-teman mungkin yang baru mulai juga dengan modal kecil, modal mini gitu ya, 1 juta, 2 juta, itu gimana manage-nya gitu? Apa kita pecah ke beberapa saham atau memang bro sarankan seperti apa caranya? Karena ini kan kalau misalnya 1 juta berarti nggak bisa saham-saham yang ITMG misalnya. ITMG kan nggak bisa 1 juta aja nggak cukup. Iya, gitu kan. betul. Itu gimana bro? Ini kalau saya pribadi ya, setiap orang beda-beda. Karena kalau kita bilang masuk 5%, belum tentu amunisi orang tuh cocok. Contoh orang misalnya punya 1M, anggap uang gede. Gitu. Itu hanya contoh aja masuk ke tahap gitu. Benar. I think contoh kayak modal 10 juta, kalau saya pribadi ya ini contoh modal 10 juta. Saya bakal masukin sekitar 25%. Itu kalau saya. Contoh gambarannya, biasanya saya bakal ngambil sekitar 3-4 saham aja. Dan untuk modal 10 juta buat saya tuh nggak main yang kayak long term tahan lama, nggak. Menurut saya itu nggak, kurang efektif buat saya. Kurang efektif. Lebih baik kita melihat flow yang bagus. Contoh misalnya kemarin Doit di 480 lah contoh, jual di 550. Terlepas dia terbang, yang penting fokus sama growth portfolio dulu gitu. Ambil di higher low, jual di higher high. Ketika ada higher low baru, selama dia memang flow-nya masih bagus, masuk lagi. Saya biasanya kayak gitu. Dan biasanya kalau untuk modal 10 juta, saya biasanya cuma 3-4 saham. Atau enggak 3 saham, saya sisain cash sebagian. Tujuannya apa? Jadi mungkin kalau misalnya kita masih agak meleset nih, analisanya misalnya dia tiba-tiba turun, kita ada antisipasi buat averaging down, tapi tanda kutip flow-nya masih bagus atau trennya masih bagus, bukan patah ya teman-teman ya. Jadi itu antisipasi buat averaging down, kurang lebih seperti itu. Itu dari saya. Salah satunya. Tergantung kalau misalnya kamu ngomong modal 1 juta, 2 juta, ya I think sebenarnya 2 saham pun nggak jadi masalah. Atau bahkan ada juga kalau misalnya profesional, dia scalper, mereka tuh masuk, ada yang all in loh, jangan salah gitu. Cuma memang untuk pemula tidak disarankan gitu. Nanti takutnya teman-teman all in, begitu nyangkut gitu kan nanti pusing gitu. Biasa profesional gitu. Ada mereka yang all in, tapi mereka stop loss-nya juga beda. Biasanya ketika memang bid offer-nya udah gak gitu menarik, ada power selling yang cukup kuat, mungkin turun 2 tick atau 3 tick, mereka biasa langsung sell. Cara mainnya pun beda. Swing trade, fast trade, itu juga caranya beda teman-teman ya. Tapi untuk pemula disarankan sih dari saya swing dulu aja.
Ketika memang swing udah oke, nanti baru masuk bertahap day trade, baru jadi scalper. Kurang lebih seperti itu. Setuju banget, setuju banget. Jadi buat teman-teman yang baru mulai dengan modal kecil, disarankan untuk tetap pakai money management, tetap jangan all in, all HK, terus pakai margin, pakai limit segala macam. Nanti malah jadi cuman sebentar terus habis itu udah berhenti dan bilang saham itu judi ya bro ya. Iya betul. Padahal mah Iya, greedy-nya aja yang nggak bisa dikontrol, psikologi marketnya aja gitu kan. betul. Nah, kan jadi buat teman-teman yang baru mulai nih ya, sekalian saya juga apa namanya promosi sedikit gitu ya. Jangan lupa follow Instagram kami nih di Instagram Ardika Sekuritas gitu ya, Ardika Sekuritas. Karena kita rutin nih bikin-bikin acara-acara kayak gini, ngobrol sama Bro Jorven gitu ya, sama kemarin ada galeri saham, ada Om Ben gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol gimana caranya untuk kita belajar, dan pasti teman-teman yang baru mulai juga pasti akan lebih bisa apa ya menyerap ilmu lah dari suhu-suhu yang ada di sini yang kita undang itu seperti Bro Jorven hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai, klik Instagram kami, terus habis itu ada link in bio gitu ya. Nah di situ ada beberapa link, bisa download dulu aplikasi kami, cobain ya. Buat teman-teman yang baru mau mulai, cobain dulu aja gitu ya, dan nanti pasti lama-lama pasti akan lebih baik. Oke. Udah selesai iklannya. Gimana sekarang caranya bro untuk ngatur psikologi trading gitu ya, karena nah tadi tuh barusan ada yang nanya kalau penyakit lapar mata bagaimana bro, keep 4 saham duit habis, the Gosco menarik gitu ya. Nah ini kan ngomongin tentang psikologi trading, pas banget saya juga mau nanyain tentang psikologi trading gitu. Gimana caranya kita bisa tetap apa ya bijaksana dalam membeli saham, padahal banyak banget pilihan saham yang lagi bagus-bagus, informasinya mantep-mantep, dan kalau udah ngerti teknikal ini lagi mantep juga, terus kalau udah ngerti bandarmologi ini juga lagi ada akumulasi besar gitu kan, lagi banyak nih. Gimana caranya kita bisa ngatur psikologi trading kita gitu ya, karena ada saham-saham kan yang udah kena target, kita targetin nih misalnya SMMT, sekali lagi ini disclaimer on ya, SMMT hari ini 1.200 lebih gitu kan. Gitu. Dan kita udah TP nih tapi dia lanjut naik. Tapi ada juga saham yang kita pengen naik, kita tungguin malah lanjut turun ke bawah. Gimana caranya supaya bro bisa ngatur psikologi trading gitu? Untuk nggak FOMO juga. Kalau dari saya pribadi, kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi ini di view saya, sebetulnya kalau kita ngomongin soal psikologi trading buat pemula gampangnya, buat pemula kalau nggak mau dikarungin, kalau ngeliat saham top gainer ini kebiasaan pemula nomor satu, mereka ngeliat top gainer tuh pasti mereka HK, majority itu HK. Contoh misalnya hari ini Costco 20% di HK, itu contoh. Biasanya di HK itu udah majority lah. Jadi menurut saya tuh sebenarnya hati-hati dengan saham yang top gainer nggak menjamin besok naik. Bisa jadi tiba-tiba di ARB. Jadi tips dari saya jangan nafsu kalau melihat saham yang top gainer itu dulu deh. Basically-nya di situ dulu. Nah, setelah kita udah melihat oh ternyata kita udah bisa nih ngontrol itu, kita nggak nafsu ngeliat saham yang radi kenceng, kita nggak langsung HK. Baru nanti kita lihat nih proses pelan-pelan. Kita lihat dari saham-saham yang sekiranya menarik kita bisa coba masuk gitu. Jadi menurut saya buat pemula jangan langsung hajar saham yang udah rally, contohnya SMMT, contoh ya, itu kan udah rally kenceng kan, terlepas kamu buta bandarmologi atau mungkin nggak bisa teknikal, saham yang udah rally kenceng itu udah rawan taking profit. Ibaratnya mindsetnya gini, orang udah punya di bawah banget, kamu baru mau masuk. Kalau orang TP ya dia nggak salah juga gitu, tapi kamu jadi dikarungin. Intinya gitu, itu antisipasi aja sih. Kita ambil satu contoh saham, disclaimer ya. Contohnya kayak TNCA tuh sempat digeber ya ke 3.000 ya, ke dekat-dekat 3.000 situ ya. Kemudian teman-teman lihat harganya hari ini, itu sih distribusinya sih parah sih. Sekarang tuh harganya udah tinggal 700-an ya. Jadi teman-teman bayangin kalau yang FOMO di TNCA 2,5, 2.600 tuh sekarang jadi apa? Gitu, udah jadi abu ya teman-teman, dia tinggal 700. Jadi teman-teman juga harus punya mindset saham itu nggak segampang itu, dan saham itu kalau teman-teman salah entry itu fatal banget. Tanam di benak teman-teman gitu sehingga bisa lebih bijak lagi dalam membeli ataupun menjual saham. Yang jelas sih membelinya tuh paling penting sih, posisi itu paling penting.
gitu. Minimal saham-saham pucuk dihindari dulu deh. Itu tips pertama dari saya. Itu yang paling penting dulu. Top gainer tuh nggak menjamin saham itu besok naik. Apalagi buat pemula yang ibaratnya belum ada analisa tiba-tiba berani HK tuh harus hati-hati banget untuk top gainer. Ya, terus yang kedua, mungkin kalau teman-teman trading saham tuh sometimes pasti ada yang namanya naik dan turun. Yang dimana ketika memang ketika dia turun, contoh kayak TINS turun. Mungkin kalau teman-teman ngambilnya di higher high, waktu TINS 1900, kemudian turun ke 1600, saya yakin pasti mabok. Pasti mabok. Psikologinya pasti kena. Apalagi kalau masuknya langsung banyak. Nah, itu kembali lagi ke money management. Money. Wow, ini udah kesekian kalinya. Kita habis ini sebentar aja langsung kita pengen tinggal 2 pertanyaan lagi, dan habis ini kita akan belajar kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi sekali lagi mohon maaf buat koneksi yang terputus dari Bro Jorven maupun saya. Jadi lagi Bro Jorven, kita sebentar lagi selesai. Iya. Wah, Oke. Bro, ini udah skornya jadinya kayaknya 3-1 nih. Saya yang 3, Bro Jorven yang 1. Oke, jadi psikologi trading cara ngaturnya itu hindari saham-saham yang top gainer Iya, dan itu untuk hindari beli di pemula ya. pucuk. Ya, itu untuk Oke. pemula dulu deh. Karena kalau kita ngomong advance kan artinya mereka udah tahu. Kayak yang pertama konsekuensi, kemudian cara entry juga udah tahu lah, pasti udah belajar dulu. Jadi ya untuk psikologi buat pemula kan intinya jangan jangan langsung hajar yang pucuk-pucuk dulu deh. Ibaratnya top gainer contoh udah mau arah baru beli. Itu hati-hati buat pemula. Udah tipsnya itu aja kalau nggak mau dikarungin buat saya ya. Kecuali Itu mungkin ada tips yang mentor atau ada pembimbing. Sometimes kan orang lihat saham yang naik. Misalnya contoh, disclaimer ya, misalnya contoh saham TRJA lagi ARA gitu kan, terus di HK gitu. Padahal nggak tahu ibaratnya, kalau saya pribadi pun ketika melihat saham top gainer, saya pasti bakal cek terlebih dahulunya dulu. At least lihat di broker summary-nya kemarin siapa-siapa aja sih ini. Ibaratnya supirnya siapa gitu. Saya juga cek bandarmologinya, terutama untuk saham lucu-lucu. Kecuali mungkin untuk saham yang big caps mungkin di atas 20 triliun ke atas, contohnya kayak TINS, contohnya kayak Antam. Nah, kalau itu ya kita lihat dari foreign flow cukup lah kalau menurut saya. Selama memang foreign flow-nya oke juga ya udah gitu. Bahkan tanpa kita buka BDM ya harusnya oke selama foreign flow-nya masuk gitu. Itu contohnya gitu. Tapi kalau kayak saham lucu-lucu, misalnya kayak Gosco, kemudian kayak TRJA dan kawan-kawannya itu sebaiknya ya harus saja teman-teman. Gitu ya. Jangan pernah akan Oke, oke. dipucuk. Jadi Itu pemilih tips dari saya. jangan pernah HK di pucuk. Tips yang simple tapi sangat mengena buat teman-teman pemula. Jangan pernah HK di pucuk. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, gue pengen tahu nih tentang Bro kan sebagai full time trader ya, full time trader. Ya. Nah, ada nggak goal Bro sebagai full time trader gitu? Kalau mungkin apakah mau nyentuh 1M pertama atau mungkin mau udah 1M nih, mungkin ada goal yang mau beli apa atau gimana? Mungkin mau sharing ke orang banyak gimana menurut Bro, dan cerita dikit dong goal dari Bro sebagai Oke. full time trader. Ada nggak ya? Supaya Saya kita lebih bisa ke belajar platform nih sama-sama nih. sendiri sih. Iya, oke. Kalau untuk goal sih, mungkin bukan lebih ke target money kayak 1M. Bukan lebih ke situ sih. Mungkin financial freedom ada. Pasti kepengen lah orang financial freedom gitu ya. Ya semoga ya bisa lah secepatnya ke sana gitu. Itu yang jelas jadi salah satu target. Tapi selain itu juga, saya juga pengen lebih ke platform, lebih growth sih. Bisa mengedukasi orang lebih banyak lagi, lebih ke sana gitu. Di pasar modal. Very Karena ya nice. saya, ya saya juga senang gitu. Terlepas saya live setiap setengah 9 pagi gitu kan, setiap pagi gitu, atau biasanya setelah sesi 1 itu saya live juga kan, kadang teman-teman ada yang request chat ya, saya senang aja sih berbagi, lebih ke situ sih, kayak bisa ngebantu banyak orang sih, lebih ke situ. Itu adalah suatu apa ya, mungkin bisa dibilang suatu kesenangan tersendiri lah gitu buat saya. Untuk bosnya lebih ke situ Keren. sih, bisa mengeduket lebih banyak orang lagi, dan platform Rezotet bisa lebih besar lagi, lebih ke sana sih. Keren banget, keren banget. Jadi goalnya itu lebih ke mengedukasi teman-teman, mengedukasi kita semua, supaya kita bisa menjadi trader yang lebih handal. Nah, kalau gitu terakhir nih Bro, sebagai penutup, sebelum kita masuk ke Oke. pertanyaan ke teman-teman yang lagi nonton hari ini. Ngomong-ngomong thank you loh teman-teman yang udah 63 orang yang nonton dengan
sinyal yang kita udah nggak tahu berapa kali putus nyambung ya kan. Ada yang bilang tadi katanya sinyalnya kayak portoku jelek maksudnya. Aduh, kasihan. Semoga abis ini bisa lebih baik ya. Boleh share bro tips and trick supaya kita kalau misalnya ada teman-teman yang mau jadi full time trader juga, ada nggak tips and trick dari bro buat teman-teman yang mau jadi profesional trader atau full time trader? Silakan. Oke, kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya minimal untuk kita jadi full time trader. Menurut saya itu ada beberapa syarat. Ini menurut opini saya sebelumnya disclaimer. Ya, yang pertama untuk jadi full timer itu nggak sesuatu yang teman-teman kira juga. Saya awal masuk ke saham baru tahu itu 2018, and then 2020 pun saya baru start benar-benar jadi full time trader. Itu modal awal saya tuh 25. Di opini saya, untuk jadi full time trader minimal kita harus punya uang dingin dan at least ya ada sampingan dikit lah, mungkin jualan apa. Karena dengan kamu jadi full time trader nggak menjamin kamu pasti cuan 100%. Kalau menurut saya, teman-teman harus ingat, kecuali mungkin teman-teman punya dana udah banyak, itu bisa gitu. Menurut saya bisa. Tapi kalau buat teman-teman yang masih baru, yang ibaratnya dananya masih pas-pasan untuk jadi full time trader, itu belum, menurut saya belum saatnya gitu. Untuk start awal mungkin dari 10 menurut saya udah bisa untuk jadi full time trader, tapi tanda kutip itu harus uang dingin tentunya, bukan uang panas apalagi pinjol ya. Itu hal yang utama gitu. Dan yang kedua, teman-teman juga harus siapin juga, misalnya kayak dana darurat, at least kalau menurut saya 6 bulan. Just kenapa 6 bulan? Karena memang sekali lagi full time trader itu nggak semudah itu teman-teman. Ya, nggak semudah itu. Itu tuh butuh proses. Saya pun juga awal-awal sama 25 tuh, pertama kali saya masuk 25 juta tuh saya rugi dulu teman-teman. Sampai 21 juta. Cuma ya saya pribadi di situ ya bersyukur banget psikologi nggak kena gitu. Psikologi nggak kena, akhirnya growth gitu kan. Dan waktu COVID juga banyak juga yang mendukung, kayak contohnya WSKT di harga 400-an waktu itu, 450. Kemudian ada Antam juga. Saya itu Antam salah satu yang multi bagger juga. Karena Antam di bulan September saya masuk di 900. And then di Januari itu saya panen banget sih ketika Antam terbang. Kemudian ada kayak Soho juga. Jadi memang ya puji Tuhan juga di situ ngebantu banget lah. Kayak apalagi Soho waktu IPO kan terbangnya gila-gilaan juga ya bro ya dulu ya. Sampai 16.000 gitu juga. Saya lebih ke situ sih perjalanannya gitu. Jadi bisa sampai ke hari ini juga karena dari swing dulu juga gitu. Sabarnya tuh juga lumayan juga tuh, nunggunya tuh berapa bulan tuh, salah satunya kayak Antam gitu. Tapi percayalah, ketika memang flow itu memang bagus dan memang itu sahamnya diakumulasi, flow-nya bagus, selama tren itu bagus, itu masih bisa di hold kalau menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Cuma bedanya mungkin kalau 2020 ya saya nggak kayak sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan higher low, higher high jual. Kalau dulu kan melihat memang oh ini asing masuk, ya udah gitu kan, masih beda gitu. Oke. Ada Itu yang kalau bilang saya. psikologiku hampir kena kok, dan minus 12% modal. Nah, semoga bisa setelah ini bisa lebih baik ya. Jadi tadi nasihatnya bagus banget ya buat kita. Perhatikan money management, jangan asal HK dipucuk, dan pasti nanti akan ketemu juga saham-saham multi-bagger ya. Dan buat teman-teman yang mau mulai jadi profesional atau full time trader, mulai dari uang dingin ya bro ya, tadi Iya dibilangnya. betul. Itu Dan udah syarat nomor jangan, satu. syarat nomor satu ada dana darurat, uang dingin. Jangan sampai kita mencelakakan diri sendiri dengan kebodohan-kebodohan seperti minjem online lalu dipakai buat trading. Wah, itu bakal bahaya banget. Karena kalau kita ngomong Oke. soal pinjam juga ya, itu psikologi kita pasti kena teman-teman. Contoh, at least saham turun 5%, turun 10%, pasti udah kepikiran 7 keliling, udah pusing pasti. Kalau kita uang dingin, Iya. kalau saya tuh masuk saham gini teman-teman. Waktu saya masuk 25, itu saya udah konsekuensi, saya siap rugi dengan uang itu. Harus punya mindset gitu. Karena di saham tuh kita nggak cuma bicara cuan, potensi rugi itu ada. Kalau pasti 100% cuan, lebih baik pindah aja ke reksadana. Jangan ke saham, karena saham tuh ada resikonya teman-teman. Ya, reksadana pasar uang beda lagi. Ya, kalau saham tuh resikonya tuh termasuk resiko yang tinggi gitu. Jadi harus tahu konsekuensinya. Kalau misalnya kamu siap cuan 1 juta, kamu juga harus siap loss 1 juta, ibaratnya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Wow, nice, very nice. Oke, sekarang kita masuk di sesi pertanyaan dari teman-teman yang nonton hari ini. Jadi saya akan bacakan dari pertanyaan ini. Ada satu yang masuk dari Dama Rio Tanoto. Tips and trick belajar trading view gimana kok? Nah, gimana bro?
Kalau trading view sih ya mesti praktek langsung sih sebenarnya itu. Mungkin lebih detailnya Sun Oke, aja oke. kali ya, kayak pencoretannya gimana gitu. Yang jelas sih boleh boleh aja dibuka, tinggal dibuka tradingview.com, kemudian dipakai kan, dicoba-coba kan ada garis-garisnya. Di situ kita bisa pakai gitu. Mesti dikulik sendiri lah, itulah minimal mesti dicoba kalau Iya, itu ya. Kalau kita ngomong ngajarin soal trading view ya bro ya. Karena kan itu masih iya betul, dipraktekin gitu. betul, betul harus praktek dan sekalian belajar juga dari Bro Jorvan kan sering ngegambar-gambar. Nah, saran saya dari saya pribadi juga bisa dipelajarin tuh cara Bro Jorvan narik garis, gimana cara nentuin target price itu semua catatan-catatan itu tuh bisa menjadi apa ya menyerap kalau kita bisa serap ilmunya itu bakal mantap banget buat kita sendiri gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Agustin Fang. Mau tanya kok, cara bedain saham udah dipucuk atau baru break gimana buat pemula? Terima kasih. Silakan bro. Membedakan Oke, saham yang lagi kalau ngomongin dipucuk-pucuknya atau yang saham, baru break? oke, kalau kita ngomongin dari pucuk ya. Contoh misalnya kayak Bosco, dia kan ada kayak double bottom gitu kan sebelumnya kan, sebelum dia lanjut naik. Itu tuh ada pattern-patternnya. Kalau saya pribadi, itu kuncinya belajar teknikal. Nanti kalau kamu belajar teknikal, nanti kamu bakal ngerti kurang lebih posisi kita di mana. Ada yang namanya buy on breakout, ketika memang dia tembus resistance di level harga puncaknya, dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Contoh misalnya ada pattern W, double bottom, simpelnya. Ini resistance. Ketika dia udah tembus, nanti dia bakal terbang setinggi dari halfway-nya. Dia bakal terbang, itu contoh. Misalnya dia udah dipucuk nih, contohnya kayak Doit gitu kan, akhirnya dia breakout kan. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi ya kalau kita ngomong dipucuk atau enggak tuh relatif. Misalnya lagi di resistensi, kira-kira dia bisa breakout nggak? Sekiranya dia nggak kuat, berarti dia ada potensi turun lagi gitu. Atau bisa juga ketika dia baru breakout itu melakukan spekulatif buy di buy on breakout. Biasanya on breakout atau ketika tembus resistance itu biasanya dilakukan ya udah intermediate lah, atau pemula boleh coba satu lot dulu karena resikonya lebih tinggi daripada kita beli ketika dia posisinya lagi di support atau bikin high low baru ketika uptrend. Kurang lebih seperti itu. Oke, benar banget. Dan ada statement dari Henny Hasania bilang belajar lihat harga support dan resisten. Artinya juga maksudnya belajar teknikal seperti yang Bro Jorven bilang. Di YouTube sekarang banyak ya, dan sebentar lagi di Instagram Elite Erdika Sekuritas ini juga kita bakal kasih postingan-postingan tentang belajar dari situ. Jadi teman-teman jangan lupa follow kami ya, dan follow Bro Jorven juga, dan setiap pagi Bro Jorven ada morning briefing. Oke, kayaknya udah cukup nih Bro. Ya udah jam 9. Jadi boleh nggak ada satu closing statement dari Bro Jorven buat pesan buat kita-kita semua ya, yang teman-teman yang baru mau mulai dan baru belajar, gimana Bro? Oke, kalau dari saya sih pada dasarnya, buat pemula ini yang paling penting. Memang kita lihat teknikal tuh ada banyak banget indikatornya, salah satunya kayak masih segala macam. Tapi at least minimal teman-teman, untuk teman-teman trading minimal ngerti support resistance saja. Support resistance dan trend line. Jadi kita tahu nih, dia lagi sideways, lagi uptrend atau lagi downtrend. Menurut saya tuh indikator tuh sebagai indikator tambahan gitu. Bahkan dengan kamu chart polos pun, in my opinion tuh udah bisa trading. Contoh kamu minimal udah tahu trennya lagi sideways atau lagi uptrend atau lagi downtrend. Oh dia lagi di support, oh dia lagi di resistance. Itu akan ngebantu teman-teman banget dan bakal lebih bijak lagi trading. Ketika teman-teman posisi entry-nya nanti udah bagus, secara nggak langsung psikologi teman-teman akan menjadi lebih baik juga karena posisi entry-nya tuh nggak ketinggian. Mungkin posisinya nggak dipucuk lah, ibaratnya di higher high turun dulu dibanting nggak pusing, itu yang pertama. Yang kedua juga money management, antisipasi juga penting gitu, karena ketika teman-teman all in terus teman-teman nggak siap dengan konsekuensinya, contoh teman-teman punya 10 juta, teman-teman HK 10 juta, kemudian sahamnya ARB, teman-teman bakal pusing sendiri gitu. Jadi money management juga penting gitu ya. Kalau memang beberapa scalper profesional mereka ada yang all in pakai margin, tapi jangan diikutin karena bukan skala kita di situ, ibaratnya gitu. Kecuali kamu udah profesional silakan, karena saya pribadi saya fast track juga, saya all in tapi di beda sekuritas dengan porsi yang lebih kecil dibanding RDN yang swing gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman dapat gambarannya juga. Kalau mau belajar scalping ya bisa juga kayak satu lot gitu. Jadi harus tahu juga nih, harus dibedain gitu. Itu penting banget. Jadi ya kurang lebih itu dari saya. Ketika kita udah tahu titik entry-nya udah pas dari support resistance, trend line, dua itu nih yang paling penting untuk dipelajari. Selanjutnya
kita tinggal money management, ambil posisinya, misalnya contoh kayak 2 entry, kayak tadi saya ajarin, misalnya 10% dibagi 2, misalnya ambil di harga tengah, kemudian dekat support, kalau mau spekulatif boleh, kayak gitu juga. Kemudian ya secara nggak langsung psikologi kita juga akan lebih baik tentunya. Dan resikonya lebih terjaga lah, ibaratnya kita udah tahu risk rewardnya itu berapa kurang lebih. Kalau jebol support, kalau memang harus cabut, kurang lebih seperti itu. Tips dari saya. Wow, keren banget. Tadi sedikit ada bocoran dari trading style Coach Jorven ya kan, itu pisahin apa akun untuk scalping sama akun untuk swing tadi ya. Nah, teman-teman yang belum tahu ini di Iya, Instagram betul. di kami RDK Elite Sekuritas. Ya, di RDK Elite Sekuritas ini teman-teman bisa buat dari satu nama itu bisa punya sampai dengan 4 akun. Ya, jadi teman-teman bisa bikin RDN baru ya dengan bank yang berbeda-beda. Nanti kami bisa bantu. Jadi teman-teman itu gampang banget buat niru trading style Bro Jorven di RDK Sekuritas nih. Jadi teman-teman langsung aja yang mau tertarik untuk punya beberapa akun sekuritas gitu ya, bukan sekuritas sih, punya beberapa akun di dalam satu sekuritas supaya nggak bingung, Itu langsung aja dia. hubungi kami, nanti kami akan bantu. Mantap. Uh, Thank you banget Bro Jorven buat waktunya hari ini. Mohon maaf Iya, thank you. sebesar-besarnya atas koneksi-koneksi yang sempat ngedrop ya. Dan hari ini kita belajar banyak banget dari Bro Jorven. Ada yang nanya, tadi sorry, saya ke distract. Ada yang nanya gimana caranya Kak? Langsung aja klik di link di bio kami di Instagram RDK Elite Sekuritas, langsung itu bisa kelihatan di situ semua informasinya. Bro, boleh tahu nggak, kita sekali lagi diingetin teman-teman yang nonton hari ini bisa follow Bro Jorven di mana aja. Oke, buat kepo-kepo sama edukasi saya bisa cek yang pertama di Telegram yang pasti, karena Telegram saya selalu update. Yang kedua di IG saya, langsung follow aja IG saya Jorvendo, karena di situ saya pasti ada morning briefing. Antara morning briefing atau sesi 2, juga sebelum sesi 2 biasanya saya live, kurang lebih seperti itu. Tiap Senin sampai Jumat saya biasanya live ngasih edukasi dan insight seputar market buat teman-teman setiap harinya. Jadi bisa ngebantu teman kurang lebih kondisi market kurang lebih kayak gimana. Oke, very nice. Jadi teman-teman langsung aja kepoin Telegram Venzo Trade ya, atau Jorven lo nih. Venzo Trade dan Jorven lo Iya, jadi ya. sama aja keduanya. Cuma lagi lebih aktif di Jorven kalau Instagram. Karena live di sana. Jadi, siap. Jadi langsung aja teman-teman follow di Telegram Venzo Trade dan Jorven lo, dan Instagram langsung aja klik di kiri atas teman-teman, itu ada bisa diklik. Nah, itu akunnya bisa diklik juga. Klik yang Jorven lo, langsung hit follow. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bro Jorven. Iya, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton dengan semua kendala-kendala yang kita alamin barusan. Jadi sampai ketemu lagi di collab-collab selanjutnya ya Bro ya. Iya. Salam sehat. Terima kasih Bro. Buat semuanya. Terima kasih.